Kakak kandung korban, Ning Diana, menceritakan Sri sempat bertunangan dengan Y sekitar April 2022. Namun hubungan mereka kandas di tengah jalan. Sebelum ditemukan sisa tulang, Sri dikatakan pergi ke Malaysia oleh Y sejak Desember 2022 sebagai TKW. Namun setelah itu Sri susah dihubungi oleh keluarga. Gadis cantik ini bernama Sri Mulyani, kelahiran 9 Oktober 1999 yang sehari-hari tinggal bersama keluarganya di Jalan Komyo Sudarso, Gang Jarak Dalam, nomor 34 RT 6 RW 6, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pada akhir 2021, Sri mulai berkenalan dengan seorang anggota TNI yang biasa disebut Prada Y. Dari perkenalan tersebut, tak berapa lama kemudian, karena Sri merasa nyaman dengan perhatian-perhatian dan janji-janji manis yang diberikan oleh Prada Y. Akhirnya, Sri menyetujui ketika Prada Y memintanya untuk menjadi kekasihnya saja. Untuk lebih meyakinkan Sri atas keseriusannya, pada bulan April 2022, Prada Y mengajak Sri untuk bertunangan. Hal ini tentu saja disambut dengan sukacita bahagia oleh Sri dan keluarganya. Ketika itu Sri yakin, Prada Y benar-benar adalah calon jodohnya kelak. Ia juga senang, impiannya untuk memiliki jodoh seorang anggota TNI akhirnya segera terwujud. Usai bertunangan, Prada Y yang sehari-hari berdinas di unit 645 Garda Tamayuda di Kabupaten Sambas, terpaksa harus rela berjauhan dengan Sri Mulyani, sang tunangan. Untuk melepas rindu, Sri rela mengalah dengan pergi ke Sambas untuk mengunjungi Prada Y ketika sang tunangan sedang mendapatkan cuti. Namun ternyata nih, meskipun Sri kerap mengalah dengan mendatangi sang tunangan, rupanya baru beberapa bulan mereka bertunangan, Sri sudah mulai mencium adanya orang ketiga di antara mereka. Ya, menurut Sri, Prada Y sudah mulai menunjukkan gelagat mendua alias memiliki kekasih lain selain Sri. Hal ini tentu saja membuat Sri semakin sering curiga dan cekcok pun sering terjadi. Hanya dalam hitungan bulan saja, pertunangan mereka pun akhirnya kandas. November 2022, Sri mulai merasa resah ketika ia menyadari ternyata tamu bulanannya tak lagi datang. Sri semakin merasa panik ketika coba-coba melakukan tes urin, hasilnya adalah garis 2. Sri hamil. Ia tidak berani menceritakan pada keluarga terkait hal ini, lantaran hubungannya dengan Prada Y sudah terlanjur kandas. Sri hanya berani curhat kepada seorang temannya perihal kondisinya tersebut. Pada 20 Desember 2022, Sri bertekad akan menemui Prada Y, si mantan tunangan yang sedang berdinas di Kabupaten Sambas. Saat itu, Sri sengaja tak berpamitan pada keluarga tentang niatnya tersebut, lantaran ia tahu pasti jika keluarganya tahu tentu akan melarangnya pergi menemui Prada Y. Namun tekad Sri telah bulat. Ia harus bertemu dengan Prada Y untuk menyampaikan kondisinya dan memintanya untuk segera menikahinya. 21 Desember 2022, Sri Mulyani yang telah berusia 23 tahun ini memesan sebuah taksi untuk mengantarnya. Tapi sebelum ia menuju ke Sambas, Sri sempat mampir ke rumah teman karibnya. Kepada si teman inilah, Sri kembali mengatakan bahwa dirinya akan menemui Prada Y untuk memintanya bertanggung jawab atas kehamilannya. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 5,5 jam, Sri Mulyani tiba di Sambas ketika malam telah menjelang. Kemudian ia memutuskan untuk menginap di sebuah hotel kecil di daerah Aruk, Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas, yang tak jauh dari lokasi Prada Y berdinas. Sesampainya di penginapan, Sri yang tahu saat itu Prada Y sedang libur, terus berusaha menghubungi Prada Y si mantan tunangan. Namun, ia terus diacuhkan,
Pradaye awalnya tak merespon pesan maupun telepon dari Sri. Tengah malam, di tanggal 22 Desember menjelang masuk tanggal 23 Desember, Pradaye mengatakan jika dirinya sedang berada di sebuah penginapan yang ternyata hanya berjarak 200 meter saja dari penginapan tempat Sri menginap. Sri yang merasa geram, pada tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 4 pagi, Sri memutuskan untuk mendatangi Pradaye untuk mengatakan terkait kehamilannya. Hanya saja ketika bertemu, Pradaye menyangkalnya dengan mengatakan itu tidak mungkin hasil dari perbuatannya. Lantaran menurut Pradaye, hubungannya dengan Sri sudah berakhir beberapa bulan sebelumnya. Pradaye justru balik menuduh Sri mungkin hamil dengan pacar barunya. Merasa kecewa dan marah, Sri sempat melayangkan tangannya menampar Pradaye. Sementara itu, keluarga Sri di Pontianak mulai kalang kabut kebingungan lantaran Sri yang pergi tanpa pamit pun tak kunjung pulang juga. Keluarga kemudian mencoba mencari dengan bertanya pada beberapa teman Sri. Dan dari salah seorang teman karibnya lah petunjuk mulai didapat. Ketika si teman mengatakan bahwa Sri sempat mampir ke rumahnya dan bercerita tentang kehamilannya. Kemudian Sri mengatakan padanya bahwa akan pergi ke Sambas untuk menemui Pradaye untuk meminta pertanggungjawabannya. Mendengar hal ini, keluarga Sri yang tidak tahu sama sekali tentang kehamilan Sri sempat panik dan syok lalu segera menghubungi Pradaye tepatnya pada tanggal 26 Desember 2022 untuk menanyakan keberadaan Sri. Ketika itu, kepada Ningdiana kakak perempuan dari Sri, Pradaye mengatakan jika Sri memang sempat menemuinya dan mengaku hamil. Tapi, menurut penuturan Pradaye, Sri datang ke Sambas untuk menemui laki-laki lain, bukan dirinya. Lebih lanjut, Pradaye juga mengatakan jika saat bertemu, Sri bersikeras ia tengah mengandung anak dari Pradaye. Namun, itu disangkal oleh Pradaye yang kemudian menyebabkan pertengkaran di antaranya dengan Sri yang berakhir dengan Sri menamparnya. Setelahnya, masih menurut Pradaye, Sri kembali ke penginapannya dan Pradaye tak pernah lagi bertemu dengan Sri setelah itu. Awalnya, keluarga Sri percaya pada penuturan Pradaye tersebut. Namun setelah tanggal 23 itu, Sri Mulyani sudah tak dapat lagi dihubungi oleh keluarga. Pada Januari 2023, Sri yang sempat tak ada kabar tiba-tiba mengirimkan chat WA dengan menggunakan nomor Malaysia. Kala itu, Sri mengatakan bahwa dirinya sedang bekerja di Malaysia. Dari pesan WA tersebut, nomor yang mengaku sebagai Sri ini juga mengirimkan foto paspor yang hanya tampak sampulnya saja. Keluarga yang awalnya merasa cukup lega, mulai merasa curiga ketika setiap diajak telepon atau video call. Orang yang mengaku Sri tersebut selalu menolak dengan berbagai alasan dan hanya mau komunikasi via chat WA saja. Namun sampai di sini keluarga Sri belum berpikir macam-macam nih ya, karena ya mungkin keluarganya pikir Sri ini sedang sibuk kerja gitu ya. Beberapa bulan berlalu, keluarga Sri Mulyani yang berusaha memahami kondisi Sri ini tak lagi berpikir macam-macam. Hingga tiba pada 31 Juni 2023, seorang warga yang sedang melintas hendak mencari kayu bakar tak sengaja menemukan kerangka belulang yang mencuat dari dalam tanah. Ketika diperiksa lagi, ternyata itu adalah kerangka belulang manusia yang terpendam hanya sedalam kurang lebih 15 cm saja di sebuah lahan kosong di area Bukit Tampayan, Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, tak jauh di belakang rumah warga. Penemuan tersebut segera dilaporkan kepada warga dan kepolisian setempat. Polresta Sambas yang mendatangi lokasi dengan dibantu warga sekitar memeriksa kerangka tersebut yang diyakini merupakan seorang perempuan. Bersama kerangka tersebut juga ditemukan gelang, behel gigi, dan sebuah kunci. Kunci tersebutlah yang akhirnya menjadi petunjuk pertama bagi polisi. Setelah diselidiki, polisi mengetahui jika kunci tersebut merupakan milik sebuah hotel atau penginapan yang berada di Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas. Segera, petugas melakukan cross-check ke penginapan tersebut. Dan dibenarkan
jika kunci kamar yang ditemukan itu disewa oleh seorang wanita bernama Sri Mulyani, asal Pontianak. Dengan berbekal informasi tersebut, keesokan harinya 1 Juli 2023, keluarga Sri Mulyani di Pontianak mendapatkan kabar terkait penemuan kerangka tersebut dari Sambas. Dan polisi meminta pihak keluarga untuk ikut memastikan apakah benar itu adalah keluarga mereka, yakni Sri Mulyani. Dua kakak dari Sri Mulyani, yakni Yuliansyah dan Ningdiana, yang ikut ke rumah sakit meyakini kerangka tersebut adalah benar adik mereka, Sri Mulyani, yang sempat mengabari jika sedang berada di Malaysia, kemudian lost kontak dari keluarga. Keluarga Sri Mulyani syok dan tak menyangka sang adik yang dikira benar-benar bekerja di Malaysia ternyata ditemukan tinggal kerangkanya saja. Dari hasil pemeriksaan forensik, petugas meyakini Sri Mulyani telah dihabisi kira-kira 6 bulan sebelum ditemukan. Yang ini berarti pula kemungkinan ia dihabisi pada akhir Desember, usai dia pergi dari rumah tanpa pamit. Guna mendapat bukti ilmiah sebagai bukti dalam persidangan, keluarga Sri Mulyani meminta dilakukan tes DNA terhadap kerangka tersebut. Yang mana hasil tes DNA tersebut juga menyatakan itu adalah benar Sri Mulyani berusia 23 tahun. Dan setelah kurang lebih selama 2 bulan, kerangka tersebut berada di Rumah Sakit Bayangkara Anton Sujarwo, Pontianak. Pada 31 Juli 2023, jenazahnya telah diserahkan kepada pihak keluarganya untuk dimakamkan. Sedangkan Pradaye, si mantan tunangan yang dicurigai sebagai orang terakhir yang bertemu dengan Sri Mulyani, saat itu juga 1 Juli 2023 ditahan oleh Pomdam 12 Tanjung Pura guna dilakukan penyidikan lebih lanjut. Berkas perkara kasus ini telah dilimpahkan oleh Pomdam 12 Tanjung Pura ke Auditor Militer atau OTMIL pada Selasa 8 Agustus 2023 lalu, di mana persidangan nantinya akan segera digelar di Pengadilan Militer Pontianak. Keluarga Sri Mulyani sangat berharap penanganan kasus ini akan diungkap secara terbuka dan pelaku diganjar dengan hukuman setimpal. Sementara itu terkait benar tidaknya Sri Mulyani sedang mengandung, pihak berwenang belum mau mengungkapkan sebelum adanya persidangannya. Jadi maksudnya semua itu akan diungkapkan nanti di dalam persidangan. Namun terlepas benar tidaknya terkait kehamilan Sri Mulyani, apa yang dilakukan oleh Pradaye ini sangat mengerikan ya. Dia dengan kejinya menghilangkan nyawa, menguburkan dengan asal-asalan, lalu berusaha membuat kebohongan dengan mengatakan pada keluarga Sri, seolah-olah Sri sedang bekerja di Malaysia. Ini sungguh-sungguh pembunuhan yang sangat mengerikan ya guys. Kita tunggu saja ya perkembangan kasus ini. Kapan-kapan kita update lagi. Terima kasih waktu kalian. See you.